الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah para sahabat sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu kita sampai dan masuklah kita ke dalam Khulafatul Fikr dan tentu insyaallah di dalamnya pelakon ilmu pengetahuan juga tadi dibacakan dalam oleh Syekh Jordan Salam di dalam kitab Al-Lumah ditulis oleh Syekh Nasr As-Sarraj Tusi tentang kedermawanan. Di bahasanya sangat sangat sederhana dan lugas kan kalau begitu saya kurang bahasa. Tapi yang paling awal dulu sekali lagi kita syukuri kita bisa masuk ke dalam Khulafatul Fikr ini. Karena Rasulullah menyebutnya Raudhah min Riyadhil Jannah, salah satu di antara taman-taman surga. Dan kita sudah mengetahui begitu kasih sayang Allah Ta'ala, setiap langkah kita digugurkan dosa-dosa. Inilah dia yang paling diperlukan adalah ampunan dalam kehidupan ini. Karena di dalam urusan segala kehidupan dan isi ini, yang kebanyakan manusia tidak menyadarinya, ternyata penuh dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan dan berbagai macam cakap-cakap hati yang ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Ada yang menyadari karena dia berpesona, ada yang tidak menyadari dia seolah-olah itu hebat. Maka keseluruhannya bertumbuh di dalam kesabaran, tertumbuh di dalam riyadhah dan mujahadah. Dalam mujahadah ini memang memerlukan kesabaran di dalam perjalanan ini. Mujahadah dan riyadhah, tawamuz zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir agar kita waspada. Dalam ubudiyah kita, ibadat kita harus terperbaiki setiap saat. Ini dia patokan-patokan. Tidak berbicara kita panjang lebar masalah tasawuf dari buku ini dan itu diceritakan seolah-olah orang sudah hebat berbicara dengan tasawuf banyak mengerti, tetapi sesungguhnya tahapan-tahapan di bawah pun kita belum bisa melewatinya. Ini dia. Kita mengaji tentang tahapan. Kita berjalan di situ. Maka disebut para pejalan. Urusan-urusan saja. Urusan menilai-nilai kehidupan. Urusan yang itu dia, gerakan-gerakan. Itu tasawuf itu memenggal hal-hal yang seperti itu. Meniadakannya seperti itu. Jadi tidak berbicara yang masalah yang serem-serem. Sekalipun Allah sesekali terasa oleh kita menurunkannya sesuatu yang mengagumkan bagi diri kita sendiri kadang-kadang, atau orang lain menyebutnya, wah seperti apalah begitu. Ini pun harus ada di dalam keberhati-hatian, karena suara yang datang itu bisa merubah apa yang terlihat juga. Berubah dan bergerak hati untuk bercakap-cakap. Ini dia kewaspadaan di dalam tahapan-tahapan di perjalanan tasawuf. Ini yang harus kokoh kita di dalamnya. Ini harus kita waspada di dalamnya. Bukan kita mengutamakan keakuan. Aku sudah pandai bertasawuf, alhamdulillah. Justru lebih bertambah pengetahuan Allah turunkan kepada kita, bertambah kita melihat diri kita itu
lebih hina malah. Ini dia. Jadi apa mau dilontarkan, mau dipertontonkan kepada orang lain? Mengapa kita tidak bekerja lebih banyak, membersihkan hawa kita? Baik, yang diterangkan tadi tentang kedermawanan. Banyak dermawan terlihat di negeri ini. Dengan kalau bicara negeri, kita berdoalah untuk negeri kita. Semoga Allah memberikannya kesentosaan. Negeri Indonesia ini yang tempat kita tinggal, yang sangat kita cintai. Semoga beroleh kesentosaan. Orang-orang yang beroleh kemudahan, akhlak dan adabnya semuanya indah. Sehingga semua yang bertemu dengan kita jadi nyaman dan aman dari caci maki hati kita. Ini dia para sahabat sekalian. Yang memimpin negeri semoga diberikan oleh Allah Ta'ala barokah sehingga dia mereka menjadi orang-orang yang baik hidupnya di alam semesta. Para sahabat sekalian, tentang kedermawanan ini, kalau kita melihatnya di alam semesta, banyak para dermawan, tetapi bertahap-tahapan ilmu tentang dermawan. Ada orang yang berderma, aku ikhlas, aku ingin memberikan ini sesuatu karena perjalanan di dalam thariqah ini akan kuberikan ini. Tapi tiba-tiba ada seorang syekh melarangnya, syekh. Jangan. Mengapa seperti itu? Dilihat oleh syekhnya, ini siapa yang berkata ini? Karena dia sedang dihinggapi sebuah rasa itu yang sesaat keadaannya. Nah, ini dia. Ini tidak disadari. Saya berbicara seperti ini di usia saya masih belia. Turun sebuah keadaan, sebuah rasa. Dari zikir yang terus-menerus ini diperlukan mursyid yang prima itu. Mungkin para sahabat sudah mendengar. Saya hanya bawa satu buah ransel, sejadah, dan tasbih. Dan aku sedang berpuasa saat itu. Pagi-pagi jam 10 kira-kira, kalau tidak salah, kalau tidak lupa. Saya berharap kepada Syekh untuk mengizinkannya. Akan kutinggalkan ini alam semesta ini. Aku akan pergi. Betapa yakinnya bahwa saya melihat semua binatang pun makan daun tidak mati dia. Aku juga pasti begitu. Itu di masa belia. Masih berbelas tahun, 14-15 tahun. Karena saya ada di lingkungan yang seperti itu. Dan saya mengikutinya apa yang harus dikerjakan. Tapi kata saya, Jincet katanya, jangan. Jincet pulang saja, kan Jincet harus sekolah. Nah, ini dia. Jincet nanti harus menikah kalau usia. Harus sekolah. Kalau Jincet berpengetahuan, harus mengajarkannya kepada orang lain. Dan engkau harus hidup manfaat. Kembalilah, saya kembali. Bila tidak ada yang membimbing di jalan tasawuf, mungkin yang kalau hinggap sebuah keadaan seolah-olah kita pandai bertasawuf, dia congkak. Dia anggap ringan, dia anggap enteng semua manusia oleh dia. Ini bahayanya tasawuf. Ya Allah, wa mujahad.
dan berpegang teguh kepada seorang mursyid yang sangat mengerti dan prima di bidang. Ini dia. Bagaimana dengan kedermawanan? Kedermawanan adalah jubah para ahli tasawuf. Tapi kedermawanan yang sebenarnya, saat mana dia akan mendermakan harta benda dan kepada siapa gerangan. Dan tiada lagi urusannya tentang apa yang dikeluarkannya. Hatinya menyangkut dengan isi-isi dunia dan gerakan-gerakan hati. Ini yang dimaksud harus dipegang dari dalam hati. Kalau melihat dermawan, banyak orang dermawan. Tapi mungkin mereka berpolitik, ingin dipuji dan ingin, Allah alam, saya tidak mengerti tentang politik dan apalagi tertarik bila saya seperti itu. Tidak. Kami hanya mengurus diri dan semoga para sahabat juga yang mau mengambil ilmu pengetahuan dan riyadhah bersama-sama denganku. Ayo perbanyak peribadatan, jaga gerakan-gerakan dan cakap-cakap tadi, lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mendermakan sesuatu, tetapi untuk kebutuhan dirinya sesungguhnya yang tadi ingin dikenal. Ada lagi yang berderma, dia ingin dipuji oleh rakyat atau oleh tetangga atau oleh kawan atau oleh siapa, dan yang diberikannya itu diberitakannya, dibicarakannya kepada orang lain sebagai kebanggaan. Berupa apa dermanya itu? Banyak. Ada yang membuat masjid, ada berderma untuk pesantren, ada, tapi dia berbangga, dia bercerita, aku berderma untuk pesantren ini. Diberitakannya kepada orang lain untuk tasawufkan, bukan. Itu duri di dalam tasawuf. Ini, itu adalah kedermawanan bertahap-tahapan. Yang pertama, jubah para ahli tasawuf. Di dalam kedermawanannya, bukan kelas-kelas dermawan yang tadi seperti itu. Dia berderma, tetapi di sisi lain penyakit hatinya masih banyak. Masih berbicara keburukan, masih kebencian, masih perkiraan, masih sangkaan. Padahal dia penderma, bukan yang itu. Bukan. Yang saya maksud penderma adalah jubah para ahli tasawuf. Memang hatinya ingin selalu berderma. Mengapa seperti itu? Akhlaknya Allah yang menghiasi hasil daripada riyadhah dan mujahadahnya apabila Allah berkehendak menjubahkan si pejalan ini seperti itu. Misalnya, ada seorang penderma, lalu yang menerimanya tidak berterima kasih, tersinggung dia bukan penderma. Ada lagi penderma
yang diberi olehnya sesuatu yang mengangkatnya susah, misalnya. Lalu sewaktu diangkat begitu agak susah, ya, berubah dia melihatnya gitu, seperti menganggap rendah orang lain. Ini juga benar. Dia tidak berubah. Ada akhlak jumlah para ahli tasawuf, hasil mujahadah itu memang keadaannya penderma atau sebuah keinginan berderma pada para pejalan hanya salah satu sisi saja, karena keindahan-keindahan yang lain bukan hanya berderma, salah satunya adalah derma kepada orang lain. Tapi sisi-sisi yang lain banyak keindahan peribadatannya yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Pemaaf, misal, apakah kita dimaafkan oleh si A, si B, sementara hati kita bercakap-cakap? Sesungguhnya mereka memaafkan kita. Tapi cakap-cakap hati kita menerawang kemana-mana, berbuat dosa. Kejahatan lain yang kita perbuat, duri lagi di dalam tasawuf. Ini tidak disadari. Kedermawanan para pejabat bukan hanya kepada manusia saja. Dan bentuknya bukan bentuk harta benda yang seperti itu saja. Bukan. Banyak di dalam dadanya apa yang harus didermakannya untuk kehidupan ini. Tidak hanya manusia. Karena Allah menurunkannya hub di dalam hatinya. Semua yang dilihatnya adalah berupa kecintaan yang ada di dalam dadanya. Burungkah, kucingkah, apakah binatangkah, termasuk di dalam perhatian-perhatiannya. Di samping dermahnya dengan bentuk harta benda, makanan mungkin kalau bukan manusia, dia lontarkan sesuatu juga dari dalam dada. Karena keberkaitan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derma bentuk yang lain dan tiada manusia lain yang tahu. Dan orang-orang yang seperti itu tiada lagi kecintaannya, keterkaitannya dengan keinginan-keinginan yang meronta, berupa yang terkait, berbau ingin dipuji, atau kita memberi, ingin bisa kita kendalikan, kita hina, bahkan, atau kita apakan, suruh-suruh, atau harus manut atau apa, mau dibilang. Dia bersih dari hal-hal yang seperti ini. Ini adalah pesan membersihkan hatimu dari hawa yang menyangkut dengan keakuan, dengan kedirian. Basmalah, perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahim. Bahkan itu ada di dalam dada kita, di dalam tubuh kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah ada. Semua memakai basmalah dengan menyebut namanya. Nama Allah Bismillah, dengan nama Allah, saat menyebutkan dengan nama Allah saja
sebelum menyebutkan dia sudah bersiap-siap di dalam dadanya bahwa engkau makhluk yang hina akan menyebut sebuah nama. Saat engkau menyebut sebuah nama itu, apa gerangan yang engkau rasa di dalam hati? Biasa kan? Kalau biasa engkau congkak. Tidak, aku tidak congkak, tapi aku belum merasakannya. Lihat, itu hanya. Lalu disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim lagi. Ikhlaskah engkau? Atau selewatankah di dalam dadamu? Maha pengasih dan maha penyayang. Segala derma berkumpul di dalam dua nama yang tertinggi di dalam Allah. Karena ini mungkin terlalu panjang lagi ini, nanti zikirnya hanya sedikit. Tapi itu ya sebuah kedermawanan. Maka sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kau akan dibusanai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kau patuh kepadanya, bila kau menyebut basmalah itu dengan sebuah rasa yang berbeda. Lalu bagaimana bisa berbeda kau menyebut basmalah ya? Riyadhah dan mujahadah. Saat engkau ada di makom ini rasanya begitu kau membaca basmalah. Makom lain berbeda lagi, makom lain berbeda lagi, makom lain berbeda lagi. Maka di dalam setiap rasa, tahapan-tahapan di dalam rasa, di dalam perjalanan para pejalan ini, Allah membusanai pakaian yang berbeda-beda. Maka jenis perlawanannya juga akan berbeda dengan biasanya. Ini dia para sahabat. Jadi tidak berbicara kita yang terlalu jauh-jauh dulu. Mengapa kita tidak pusatkan di dalam hati kita? Banyak penyakit hati menerawang, bercakap-cakap yang tidak diperlukan di alam semesta ini. Di dalam sepanjang kehidupan kita. Mengapa kita tidak memakainya, menggantinya dengan zikir, mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang cahaya, urus samawati wal ardh. Orang yang menyebut terus nama Allah, Allah mencahayainya. Ini dia para sahabat sekalian. Jadi saya buka terlalu banyak di malam hari ini, nanti pikir hanya sedikit. Semoga Allah memaafkan kita dan semoga yang kita bicarakan ini Allah hibahkan kepada kita ini bukan hanya berbicara, tapi minta kepada Allah Taala, ya Allah pandaikan aku memakai jubah yang kau kenakan kepadaku. Amin.